Di jantung kota lama Yerusalem, di antara lorong-lorong batu yang sempit dan jejak ribuan tahun peradaban, berdiri sebuah dinding tua yang menjadi saksi dari doa, air mata, kehancuran, dan harapan. Dinding itu dikenal dunia sebagai tembok ratapan. Bagi umat Yahudi, tempat ini bukan sekadar peninggalan arsitektur kuno. Ia adalah simbol hubungan panjang antara manusia, tanah suci, dan Tuhan. Di hadapan batu-batu besarnya, generasi demi generasi datang membawa doa, kesedihan, dan kerinduan terhadap masa lalu yang hilang. Namun, untuk memahami makna tembok ratapan, kita harus kembali jauh ke masa lampau, ke zaman ketika Yerusalem menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa Israel kuno. Menurut tradisi Yahudi, di atas Bukit Suci Yerusalem pernah berdiri Bait Suci, tempat ibadah utama yang menjadi pusat persembahan, doa, dan identitas keagamaan bangsa Yahudi. Bait Suci pertama dikaitkan dengan masa Raja Salomo, namun kemudian dihancurkan oleh kekuatan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kehancuran itu menjadi luka besar dalam ingatan Yahudi. Bangsa yang kehilangan pusat ibadahnya dipaksa menghadapi pembuangan, pengasingan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Tetapi sejarah Yerusalem belum berakhir. Beberapa abad kemudian, Bait Suci dibangun kembali. Inilah yang dikenal sebagai Bait Suci kedua. Pada masa Raja Herodes Agung, kompleks ini diperluas secara besar-besaran. Herodes membangun pelataran raksasa di atas bukit, ditopang oleh tembok-tembok penahan batu yang kokoh dan megah. Salah satu bagian dari tembok penahan inilah yang bertahan hingga hari ini. Bagian baratnya kemudian dikenal sebagai tembok barat atau tembok ratapan. Tahun 70 Masehi, pasukan Romawi mengepung Yerusalem. Pemberontakan Yahudi dihancurkan, Bait Suci kedua dibakar dan diruntuhkan. Bagi orang Yahudi, peristiwa ini bukan hanya kekalahan politik. Ini adalah bencana spiritual. Pusat ibadah mereka lenyap. Bangunan suci yang menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya berubah menjadi puing-puing. Namun, di antara kehancuran itu, sebagian tembok penahan masih berdiri. Batu-batu besar itu menjadi sisa fisik terdekat dari dunia Bait Suci yang telah hilang. Maka, selama berabad-abad, orang-orang Yahudi datang ke tempat ini untuk berdoa. Mereka menangis, meratap, dan mengenang kehancuran Bait Suci. Dari sinilah nama tembok ratapan menjadi dikenal. Di celah-celah batu, para peziarah menyelipkan kertas kecil berisi doa. Ada doa untuk kesembuhan, pengampunan, keselamatan keluarga, kedamaian, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Setiap kertas kecil itu seperti suara manusia yang ditinggalkan di antara batu-batu sejarah. Yerusalem sendiri terus berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Romawi, Bizantium, kekhalifahan Islam, tentara salib, Mamluk, Ottoman, Inggris, Yordania, dan Israel. Semuanya pernah meninggalkan jejak di kota ini. Dalam setiap zaman, akses umat Yahudi ke tembok ratapan berubah-ubah. Kadang diperbolehkan, kadang dibatasi. Tetapi ingatan terhadap tempat ini tidak pernah hilang. Bagi umat Yahudi diaspora yang hidup jauh dari tanah leluhur, tembok ratapan menjadi lambang kerinduan. Sebuah titik di bumi yang menghubungkan masa kini dengan masa para nabi, raja, pembuangan, dan doa-doa kuno. Pada tahun 1967, setelah Perang 6 Hari, Israel mengambil alih kota lama Yerusalem. Area di depan tembok barat kemudian dibuka menjadi plaza luas. Sejak itu, tembok ratapan menjadi tempat ibadah terbuka yang dikunjungi jutaan orang dari seluruh dunia. Di sana, orang-orang berdoa dalam diam. Ada yang menangis, ada yang membaca kitab suci. Ada pula anak-anak Yahudi yang merayakan bar mitzvah, tanda kedewasaan religius mereka, di hadapan dinding yang telah melewati ribuan tahun sejarah. Namun, tembok ratapan juga berdiri di kawasan yang sangat sensitif. Di atas kompleks yang sama terdapat Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa, dua situs paling suci dalam Islam.
Karena itu, tempat ini bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga titik pertemuan sejarah, agama, identitas, dan politik. Disinilah Yerusalem memperlihatkan wajahnya yang paling kompleks. Sebuah kota suci bagi tiga agama besar. Sebuah kota yang diperebutkan, dicintai, dirindukan, dan ditangisi. Tembok ratapan mengajarkan bahwa batu dapat menyimpan ingatan. Ia tidak berbicara, tetapi setiap retakannya menyimpan kisah tentang kehancuran dan keteguhan. Tentang bangsa yang kehilangan pusat sucinya, namun tetap menjaga doa. Tentang sejarah yang penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Hari ini, ketika matahari menyinari batu-batu kuning Yerusalem, tembok ratapan masih berdiri. Bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai simbol bahwa ingatan manusia dapat bertahan lebih lama daripada kerajaan, lebih kuat daripada perang, dan lebih dalam daripada waktu. Di hadapan dinding tua itu, sejarah tidak hanya dibaca, sejarah didoakan.